Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Siapapun di antara kalian yang memfitnah Aba Guru Sekumpul atau ketidaksukaan kalian kepada Aba Guru Sekumpul, hal tersebut tidaklah mengurangi kecintaan kami kepada beliau. Melalui perantara beliau, kami dapat mengenal Allah dan Rasul. Melalui perantara beliau, kami merasakan nikmatnya bersolawat, mengenal orang-orang soleh, mengenal waliullah. Melalui perantara beliau, kami dapat menikmati khusyuknya berzikir. Melalui amalan-amalan yang telah beliau ijazahkan kepada para muhibbinnya, terususnya. Kalaulah ada yang mengatakan Abah itu sesat, coba pandang secara mendalam. 2,3 juta umat menghadiri haul beliau. Dari mulai presiden, pejabat daerah, artis-artis datang mengambil berkah beliau. Pun saat beliau masih hidup di kala itu. Bagi yang awam, sebelum memberikan statement ataupun komentar, pelajari, kenali siapa beliau. Kecuali kalau kalian sudah termakan doktrin Wahabi. Karena bagi Wahabi, Abah itu ahli bid'ah, khurafat, takhayul, musyrik, kafir. Kalaulah Abah dikatakan seperti itu, udah berapa banyak para muhibbinnya, termasuk saya, yang masuk neraka. Asabiku semua, Abah itu bukan lagi ulama yang receh, apalagi kaleng-kaleng. Kedudukan beliau itu sebagai ulama Qutbul Aqwan atau poros alam. Dan beliau mendapatkan istana kerajaan di surga serta miniaturnya di alam kubur. Itu wajar. Dan juga beliau itu dijuluki ganjil raja. Alasan kenapa beliau pernah mengatakan Abah punya surga sendiri. Karena beliau punya amalan yang dimana kita umat Islam juga bisa dapat istana di surga. Asalkan punya amalan ibadah ini. Apabila seseorang melakukannya, maka Allah akan membangunkan rumah untuk orang tersebut. Yang pertama, membaca Quran surah Al-Ikhlas 10 kali. Dari Mu'az bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahadun hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya, surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dan ini tertera dalam riwayat Imam Ahmad. Dan Syekh Al-Albani pun mensyahihkan, mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan berbagai penguat. Yang kedua, mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha arba'a wa qabla al-ula arba'an, bunya biha baitum fil jannah." Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis ini tertera dalam Imam At-Tabrani, dalam Al-Awsat, dalam As-Sahihah, nomor 2349. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan amalan sunnah sholat 4 rakaat di waktu duha dan 4 rakaat sebelum qobliyah zuhur. Asabiku semua, namun perlu diperhatikan bahwa mengerjakan sholat 4 rakaat di sini adalah dengan 2 rakaat kemudian salam. Karena keumuman hadis ini dikhususkan dengan hadis yang dimana sholatul laili wan nahari masna. Salat sunnah
pada malam dan siang hari adalah dengan 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Tertera dalam hadisnya Imam An-Nasa'i nomor 1666, kemudian Ibnu Majah nomor 1322. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Yang ketiga, mengerjakan 12 rakaat salat rawatib dalam sehari. Dari Ummu Habibah, ya, istri Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man sallas natai asyrata rak'atan fi yaumi wa laylati bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 728. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man thabara ala thintai asyrata rak'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannati 4 raka'atin qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla al-fajri." Barang siapa merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tertera dalam hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 414, kemudian Imam Ibnu Majah nomor 1140, Imam An-Nasa'i nomor 1755. Dan yang keempat, membaca doa masuk pasar. Dari Salim bin Abdullah bin Umar. Ya, dari bapaknya Ibnu Umar. Dari kakeknya Umar bin Khattab. Ya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi syai'atin wa rafa'a lahu alfi darajatin." Jadi siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Allah yang memiliki kekuasaan dan segala pujian untuknya. Allah akan menuliskan untuknya sejuta kebaikan, menghapus darinya sejuta kejelekan, mengangkat untuknya sejuta derajat, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis ini tertera dalam riwayat Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Al-Hakim dan Ibnu Majah. Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala menyatakan hadis tersebut hasan. Dalam Sahih Ibnu Majah dan Sahih At-Tirmizi. Dan yang kelima, meninggalkan perdebatan, meninggalkan kedustaan, dan membaguskan akhlak. Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda, "Ana za'imum bi baitim fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitim fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitim fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu." Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun
dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Yang keenam, membangun masjid dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu." Ya. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 450, kemudian Imam Muslim nomor 533. Azabiku semua. Jadi wajar kan haba guru berkata, haba punya surga sendiri? Beliau berkata seperti itu nggak sembarangan. Kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata ada dalilnya kenapa beliau mengatakan seperti itu. Beliau ini udah kelasnya wali. Cuma orang yang ngerti dan paham saja akan keganjilan makna yang beliau katakan. Abah punya surga sendiri. Orang beliau sendiri mengatakan, beliau itu ganjil raja, Abah ini ganjil raja. Abah Guru Sekumpul adalah figur luar biasa yang dikarunia Allah wibawa dan karisma yang besar. Sehingga nampak dalam pribadi beliau itu kebesaran dan kemuliaan. Ya, hal tersebut membuat begitu banyak orang yang belajar, ya, mengaji dan memperdalam pengetahuan dan wawasan keagamaan kepada beliau. Ya. Banyak dari mereka, mulai dari para habaib, ulama, artis, pejabat dan masyarakat umum, termasuk juga para guru dan ulama yang dulu pernah mengajar dan mendidik beliau. Ya. Setiap pengajian digelar, yang biasa 2 kali seminggu, selalu dibanjiri jamaah puluhan ribu, bahkan hampir ratusan ribu orang yang hadir tiap kali pengajian di Sekumpul. Tiap kali pengajian itu jamaahnya selalu bertambah. Ya. Para habaib dan para ulama yang datang dari berbagai tempat menyatakan bahwa majelis ta'lim Ar-Raudhah Sekumpul adalah majelis ta'lim terbesar di dunia, se-Asia. Karena selama ini untuk mengumpulkan manusia puluhan ribu secara rutinnya adalah hal yang tidak mudah. Jika di tempat lain, ya, seringkali berkumpul ribuan orang, ya, itu adalah semacam kegiatan istighosah, ya, atau peringatan hari besar Islam yang dilakukan sewaktu-waktu, bukan rutinitas mingguan. Ya, tapi pengajian Sekumpul dilakukan setiap pekan, bahkan 2 kali dalam sepekan. Ya, sabiku semua, luar biasanya sekali. Hingga kini meski Abah Guru Sekumpul, ya, telah tiada, namun karismanya yang begitu besar membuat para anak murid beliau tetap setia untuk tetap hadir di majelis setiap malam Senin dan malam Jumat. Kini pun puluhan ribu, bukan puluhan ribu lagi, puluhan juta orang tetap hadir di majelis Mushola Raudhah Sekumpul untuk mengikuti pembacaan Maulid Habsyi dan pembacaan burdah setiap 2 kali sepekan. Ya. Tidak lagi diisi pengajian kitab seperti ketika Abah Guru Sekumpul masih hidup, ya. Apalagi haulnya luar biasa, dari seluruh daerah hadir. Terakhir sabiku semua. Jadi kalau masih ada yang nggak percaya dengan sekelas Abah Guru Sekumpul, ya udah silakan lanjut. Ya, seperti Wahabi ataupun yang, ya, orang-orang yang sudah termakan doktrin yang baru belajar agama. Orang Nabi Muhammad saja yang kelasnya Nabi ini, ya, masih ada yang nggak percaya. Ya, apalagi Abah Guru yang cuma kelasnya wali, yang dimana beliau cuma perantara Nabi, yang levelnya di bawah Nabi. Nabi semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah hal yang bisa saya dapat sampaikan, ya. Terkhususnya alasan kenapa Abah mengatakan Abah punya surga sendiri. Ternyata ada alasannya, ada dalilnya kenapa beliau mengatakan seperti itu. Ya. Maka beliau pernah dalam majelisnya mengatakan, ya, aku itu ganjil raja. Ganjil. Ya. Ada makna yang terdalam, ya. Ada sesuatu hal yang memang perlu kita
ibarat sumur itu emang menjatuhkan diri, ya. Harus mencari tahu, ya, apa makna yang diucapkan beliau. Ternyata ada alasannya. Kenapa beliau mengatakan Abah punya surga sendiri? Ya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu bukan sembarangan, sabiku semua. Nah, jadi kalau orang yang tidak ngerti, ya jadinya seperti itu, akan salah paham, akan mengatakan hal-hal yang tidak baik, ya. Terus apalagi kepada orang-orang soleh, terus para waliullah, ya. Apalagi yang sudah termakan doktrin Wahabi. Sabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.